Misalnya sekarang kalau dilihat orang nggak nyangka 2 bulan yang lalu sampai dengan Juni itu indeks itu koreksi ke 6.700 level terendah tahun ini. Hai great people, jumpa lagi dengan kami di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Baru-baru ini, pemerintah telah mengumumkan RAPBN 2025 yang terbaru yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Beberapa poin yang menarik yang ada di dalamnya antara lain tapi tidak terbatas, yaitu adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, hingga inflasi. Ya, asumsi inflasi yang mungkin akan terjadi di 2025 dan seterusnya. Saya penasaran sih, apakah dari RAPBN 2025 ini ada dampaknya, ada efeknya terhadap capital market, pasar modal khususnya di reksadana. Kita akan bahas seru-seruan bareng bersama narsum spesial kita kali ini, Mbak Yekti Dewanti, Head of Investment dari BNI Asset Management. Salam sehat Mbak E. Ya, terima kasih Mas Anggi, sehat selalu. Sehat selalu Mbak E. Nih kita agak berat nih Mbak bahas RAPBN nih Mbak. Aduh, berat banget nih. Berat banget nih Mbak. Iya. Cuma sebelum bahas yang berat-berat nih Mbak, kita coba analogi dulu deh RAPBN nih ya. Ini kan skala belanja negara Mbak ya. Kalau dianalogikan belanja rumah tangga itu masuk nggak Mbak? Rancangan anggaran pendapatan belanja rumah tangga gitu Iya. Mbak. Itu Analoginya mirip, mirip ya, cuma Mbak, ya? nilainya beda, lebih signifikan, lebih besar, ya. dan pengaruh ke 270 juta penduduk ya. Jadi kalau RAPBN tuh ya mirip dengan kita punya rumah tangga itu ngelola anggaran rumah tangga di mana ada pendapatan itu dari gaji, misalnya kalau kita bekerja atau kalau kita berbisnis ya ada pendapatan dari income bisnis gitu kan. Oke. Nah di lain sisi ada pengeluaran rutin, belanja rutin itu untuk istilahnya beli makanan, kemudian juga untuk bayar sewa dan lain-lain gitu. Dan lain-lain. Di negara juga ada belanja rutin. Ada ya. Untuk gaji pegawai negeri, PNS, gaji pensiunan, PNS. Pensiunan yang PNS. Iya, Oke. betul. Kemudian juga untuk operasional cost dinas-dinas dan kementerian-kementerian itu masuk belanja rutin. Masuk belanja rutin ya. Ya. Kalau pemerintah bikin RAPBN tiap tahun, jangan bikin RAPBN versi light. Nah itu kalau untuk pribadi nih yang bener memang harus punya perencanaan keuangan ya. Ya. Tapi kadang kalau untuk rumah tangga dan untuk pribadi kadang belum sempat dilakukan. Nggak sempet ya. Ya, tapi yang betul perlu ada nih financial planning ya. Tapi kita harus mengakuin ya. Terkadang kita serajin banget bikin perencanaan tapi kadang lupa untuk memeriksa bagaimana realisasi dengan perencanaannya. Iya. Apakah ada bocor halus Iya, gitu ya? betul sekali Mas Anggi. gitu ya. Oke Mbak, kita coba masuk dikit nih Mbak ke RAPBN nih Mbak. Ya. Menteri Keuangan kita punya proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 nanti optimis ya di 5,2%. Itu kira-kira sektor yang dominan bakal tumbuh nanti apa aja Mbak Wanti? Oke, baik. Memang pertumbuhan ekonomi ditargetkan pemerintah ke 5,2%. Artinya di atas ekspektasi 2024 yang 5 sampai 5,1. Gitu. Dari mana sumber pertumbuhannya? Pertama adalah konsumsi swasta. Jadi konsumsinya Mbak Vina, Mas Anggi, saya ini meliputi 50 sampai 60% dari kontribusi ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gede banget ya Mbak. Iya, karena Ternyata kan ya, penduduknya ada 270 75 juta orang. Jadi tentunya konsumsinya kalau diakumulasi juga banyak gitu. Nah, yang kedua ada pengeluaran negara, belanja pemerintah. Yang kalau di APBN di planning 2025 ini tumbuh 5,9%. Nah, itu juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Nah, di belanja pemerintah tahun depan itu ada yang menjadi fokus pengeluaran. Khususnya di pendidikan. Iya, pendidikan. Karena pemerintah ingin punya SDM di Indonesia itu terpenuhi gizinya, juga memiliki intelektual yang bagus dan juga integritas gitu. Sehingga anggaran pendidikan dinaikkan cukup tinggi. Kemudian juga anggaran kesehatan ya untuk program stunting ya kan.
makan siang gratis, ya kan, masuk di pendidikan dan kesehatan. Kemudian juga infrastruktur juga masih didorong. Infrastruktur, terutama belanja mungkin, negaranya. Nah, infrastruktur ini tidak hanya untuk IKN dan juga jalan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi juga untuk renovasi sekolah maupun rumah sakit. Sarana prasarana pendidikan dan kesehatan. Jadi renovasinya khususnya pembangunannya itu fokusnya ke pendidikan dan kesehatan lagi. Gitu. Nice. Ya. Nah, di luar itu anggaran-anggaran yang terkait dengan social welfare atau kesejahteraan, subsidi, itu juga masih disiapkan pemerintah. Social welfare ya? Iya, untuk menjaga di garis kemiskinan kita supaya berkurang ya, secara bertahap ke depannya. Jadi subsidi itu masih ada, kemudian juga untuk anggaran terkait dengan security dari sisi energi, energi security maupun food security. Karena ini terkait dengan problem yang lumayan kritikal gitu, pangan sama energi. Dan terakhir pertahanan gitu. Dan keamanan negara. Iya, jadi ini yang akan mewarnai belanja pemerintah, fokusnya di situ. Tentunya nggak tersebar di 1-2, tapi lebih banyak ya. Termasuk bagaimana alokasi dari central government ditransfer ke daerah-daerah. Karena pemerintah ingin satu distribusi income yang lebih baik. Gitu. Nah, itu dari government spending. Nah, dengan government spending yang meningkat tentunya akan mendorong multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi swastanya juga akan makin bergeliat. Gitu. Nah, itu kedua dari government spending ya. Ketiga dari gross fixed capital formation, investment itu sendiri. Iya, jadi pemerintah juga melakukan investasi kayak IKN tadi masuk ke investment. Investasi ya. Ya, kemudian juga investasi swasta. Itu juga masuk, bagaimana itu juga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dan terakhir adalah net ekspor impor. Mana yang dibelanjain, mana yang dijualin lebih banyak gitu ya. Iya, karena kan kita terkenal dengan negara yang punya abundant natural resources. Iya. Sumber daya alam yang sangat berlimpah. Betul. Nah, ini tinggal gimana kita ngelolanya untuk diekspor sehingga ini bisa menghasilkan sebuah pertumbuhan ekonomi yang bagus. Yang bagus ya. Ke depannya. Wah, itu udah dari penjelasan Mbak udah pasti lebih kompleks ya ketimbang kita ngatur keuangan rumah tangga sendiri. Betul. Terus tadi kan kita bahas prediksi pertumbuhan ekonominya Mbak ya. Iya. Dimana kontranya itu nanti ada proyeksi atau asumsi defisit ya. Iya. Yang mana itu kurang lebih asumsinya itu bisa jadi sebesar 2,53% dari PDB. Nah, itu kalau dikalkulasi kisaran angkanya kisaran 616 triliun. Waduh, banyak ya. Iya. Nah, kira-kira dari asumsi defisit tersebut itu pengaruhnya ke capital market alias pasar modal itu bagaimana? Singkat, bagaimana Mbak? Iya. Kelihatan angkanya sangat besar ya defisitnya. 616 triliun ya. Tapi kalau dilihat secara rasio minus 2,5% terhadap PDB ini masih di dalam range target dan masih di bawah estimasi sebelumnya. Karena sempat ada sentimen atau ekspektasi investor asing bahwa kalau pemerintah baru akan dorong pertumbuhan, fokus pada growth, mereka akan mendorong supaya fiskal defisitnya naik di atas minus 3%. Gede ya? Iya, dan mereka juga berekspektasi rasio utang terhadap PDB ratio kita juga akan dinaikkan sampai dengan 50-an%. Nah, ini yang tidak disukai oleh asing karena ada kekhawatiran itu, mereka sempat melakukan foreign outflow. Mereka keluar dulu dari Indonesia sehingga menyebabkan obligasi pemerintah yang dikategorikan dengan yield soon ya, itu sempat yieldnya naik ke 7,15 sampai 7,2. Enak tuh kalau saya masuk situ tuh. Harga koreksi obligasinya ya? koreksi. Rupiah sempat melemah di atas 16.400. Wah, itu all time low mungkin Mbak. Iya, untuk tahun ini. Ini artinya kalau harga obligasi terkoreksi, rupiah melemah, harga saham juga terkoreksi. Tentunya saham dan obligasi yang menjadi portfolio dari reksadana
nilai investasinya juga turun, juga koreksi gitu. Kena antem juga. Iya, nah itulah hubungannya dengan hubungannya reksadana. Namun kemudian minggu lalu sudah diumumkan postur APBN 2025-nya yang ternyata menunjukkan suatu fiskal defisit yang jauh di bawah ekspektasi, hanya minus 2,5. Hanya minus 2,5. Iya, ini menunjukkan ternyata pemerintah tetap punya program pro-growth, tapi mereka tetap berusaha menjaga fiskal disiplin. Fiskal disiplin. Jadi growth-nya tetap dijaga, sustainability-nya bisa dijaga, karena kelihatan postur defisitnya juga ditekan di bawah 3%. Di bawah 3%. Iya, nah ini yang akhirnya membuat investor asing masuk inflow lagi. Ke bond market lumayan signifikan. Bond yield untuk tenor 10 tahun sempat turun ke level 6,6. Artinya kalau yield turun, harga obligasi naik juga. Rupiah menguat, sempat di bawah 15.500. Padahal tadi terlemah 16.400 ya. Sempat menguat. Pasar saham juga positif lagi. Nah, kalau saham positif naik, harganya obligasi naik, kinerja reksadana juga naik juga. Iya, karena kan di dalam reksadana ada obligasi, ada saham. Betul. Kalau harganya naik, nilai NAV atau nilai investasi di reksadana juga mengalami kenaikan. Betul. Wah, menarik tuh Mbak ya. Jadi saling berkaitan ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Oke, itu tadi kan kita bahas nilai defisitnya Mbak ya. Iya. Nah, lalu di sisi lain itu kita coba bahas asumsi suku bunga nih Mbak di tahun 2025. Ya. Kira-kira menurut pandangan Mbak Wanti, prediksi asumsi suku bunga itu nanti seperti apa sih Mbak? Atau bakal ada volatility lagi nggak Mbak nanti? Iya, untuk suku bunga di Indonesia itu memang erat kaitannya. Pertama melihat inflasi Indonesia yang kita predik tahun depan juga masih termanage, terkendali ya di bawah 3%. Kemudian dari sisi nilai tukar dan suku bunga di pasar global. Nah, suku bunga di pasar global itu sangat mempengaruhi pergerakan yield atau suku bunga di Indonesia. Karena gini, The Fed atau Bank Sentral Amerika itu sudah menaikkan suku bunga cukup dari tahun 2022, 2023 gitu kan. Itu sekarang levelnya sudah tertahan tinggi cukup lama, menjadi 5,25 sampai 5,5%. Nah, suku bunga yang tinggi dalam jangka waktu lama di US itu mulai kelihatan mempengaruhi sektor real ekonominya di Amerika. Kelihatan dari sisi data-data indikator itu mulai kelihatan melemah. Baik untuk data seperti di properti, building material, new booking ordernya, data ekonominya kelihatan mulai melemah. Walaupun GDP agregatnya masih bagus. Tapi kita expect tahun depan sudah mulai melambat gitu. Ditambah jobs reportnya juga kelihatan di mana unemployment rate-nya udah mulai naik lagi di atas 4%. Nah, kalau dengan kondisi ekonomi yang mulai terlihat tanda-tanda pelemahan dan ini makin lama makin kelihatan, semakin menjustifikasi The Fed harus segera menurunkan suku bunga. Yang mana mungkin nanti bulan September. Ya, kita ekspektasi mulai September. Dan tahun 2025 nanti kita ekspektasi 3-4 kali cut rate. Gitu. Nah, kalau itu terjadi, suku bunga di Amerika turun, tentunya suku bunga di Indonesia juga potensi turun. Ya, karena waktu suku bunga global turun, tentunya inflow akan masuk. Keluar masuk ke Indonesia, emerging market ya kan. Di Amerikanya sendiri nanti cenderungnya adalah dolar indeks mengalami sebuah pelemahan. Jadi rupiahnya juga ketika suku bunga turun, rupiah juga mendapatkan inflow juga. Nah, makanya suku bunga kita prediksi lebih ke arah turun gitu. Jadi dalam ini kita rangkum pergerakan satu dipengaruhi ekspektasi pergerakan suku bunga global yang kita expect turun tahun depan. Kedua, inflasi kita terkendali. Ketiga juga dari sisi volatilitas rupiah lebih terjaga. Nah, dengan volatilitas rupiah yang lebih terjaga karena adanya inflow, artinya juga BI punya room buat nurunin suku bunga. Suku bunga lagi. Iya. Wah, ternyata menarik ya. Ada sentimen global, terus apa tadi? Domestik juga gitu, ngaruh saling berkaitan. Betul sekali. Sehingga saling berkaitan dan efeknya ujung-ujungnya ke reksadana juga. Gitu, iya. Terus Mbak, kita balik lagi ke optimisme pemerintah
bakal tumbuh ekonomi kita di 5% nanti, Mbak. Iya. Nah, kira-kira nih apakah semua reksadana bakal cuan juga, Mbak, kalau memang tumbuhnya optimisnya di 5%-an, Mbak? Iya. Kalau sekarang sih sebenarnya pertumbuhan ekonomi sudah di sekitaran 5%-an. Oh, sekarang ini Kayak ya. kuartal 2 itu 5,05% year on year. Jadi kalau tumbuh 5% harusnya sih ekonomi memang sudah as it is juga udah tumbuh segitu. Tapi ya. harapannya kalau bisa tumbuh lebih dari itu, nah itu harapannya impact pada pertumbuhan earning perusahaan-perusahaan yang listing di bursa itu juga growth-nya naik, ya kan, labanya naik, sehingga dari sisi harga sahamnya juga mengalami kenaikan. Oke, kalau dari reksadana sendiri, Mbak, yang berpotensi cuan itu lebih ke obligasi, saham, atau pasar uang juga, Mbak? Untuk tahun depan. Untuk tahun depan. Oh iya, kalau kita melihat justru semuanya punya potensi. Iya, semuanya bisa memberikan return yang sangat menarik ya tahun depan. Jadi ketika suku bunga turun, ya kan, rupiah terkendali. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi recover, mulai naik di atas 5%-an. Artinya foreign juga akan inflow masuk, lebih tertarik untuk masuk ke Indonesia untuk beli saham, beli obligasi, ya kan. Nah, artinya harga saham obligasi juga potensi mengalami kenaikan. Sehingga kita melihat tahun depan baik pasar obligasi, pasar saham itu bisa memberikan sebuah return yang menarik buat investor. Gitu. Nah, tinggal nanti disesuaikan profil risiko dari investor seperti apa, kuat nggak dengan kondisi volatilitas di pasar saham, ya kan. Jadi balik ke risk profile. Kedua, balik ke jangka waktu investasi. Kalau jangka waktu investasi pendek 3 bulan, sebulan, ya udah di money market. Kalau menengah ke panjang bisa ke reksadana fixed income, obligasi, atau ke pasar saham. Ini nyambung pertanyaan berikutnya sih, Mbak. Kalau misalkan profilnya dia moderat, ya, cuman berkaca pada tadi penjelasan Mbak, RAPBN 2025 punya dampak yang beraneka ragam. Itu mulai dari sekarang bisa koleksi apa aja, Mbak, untuk yang investor moderat ini, Mbak? Moderat ya? Oke. Untuk investor yang moderat tentunya dia punya profil yang kalau menghadapi sebuah risiko volatilitas yang terlalu tinggi kan agak berat ya. Jadi mungkin kita lebih suggestion buat diversifikasi portfolionya. Jadi misalnya untuk risiko profil yang moderat, berarti diversifikasi paling besar tetap ada di obligasi, reksadana berbasis obligasi fixed income. Obligasi pemerintah atau korporat nih, Mbak, sebaiknya? Bisa fixed income itu bisa pemerintah maupun corporate. Mungkin sekitar 60-70% itu di obligasi. Nah, obligasinya kalau lebih menyukai yield seeker, kupon, berarti ke korporasi. Tapi kalau menyukai dapat kupon tapi bisa dapat capital gain, itu ada di obligasi pemerintah. Capital gain. Ya, kita ada full reksadana yang full obligasi pemerintah, itu quality long duration. QLD. BNIAM quality long duration. Betul, yang durasinya panjang, sangat bagus dikolek ketika kita punya ekspektasi suku bunga akan turun. Ya, kemudian kalau yang tidak mau yang sangat bervolatilitas dan ya udah saya kupon cukup, capital gainnya nggak terlalu ini, tidak mau terlalu banyak volatilitas, bisa masuk ke reksadana BNI Aset seperti Makara ya, atau short duration index. BNIAM Makara investasi, betul ya, atau short duration bonds index. Iya, betul. Jadi itu total taruh sekitar 60-80% Nah, money marketnya buat lebih jaga-jaga likuiditas saja. Likuiditas aset aja ya. 5-10%-an. Nah, sisanya untuk mencari alpha, kickers dari portfolio, bisa ke reksadana saham. Nah, kita punya reksadana saham indeks, itu sangat bagus kinerjanya juga. Kita bisa lihat bagaimana kinerja indeks tersebut. Itu kita kalau melihat kondisi sekarang
kita bisa mengejar ke reksadana indeks BNI Asset High Dividend 20. Oh, High Div 20. Iya, punya potensi dapat dividen, punya potensi capital gain, dua ya. Iya. Nah, selain High Dividend 20, ada juga reksadana indeks Srikahati. Oh, Srikahati. Jadi orang berinvestasi tapi punya aspek bagaimana punya responsibility terhadap lingkungan, social governance. Oh, green investment berarti, Mbak? Iya, lebih ke SRI, Social Responsible Investing. Oh, Social Responsible Investing. Iya, betul, iya. betul. Itu beberapa reksadana indeks yang ada. Nah, masih banyak nih, karena BNI Asset itu kan provider indeks fund yang cukup lengkap. Cukup lengkap. Iya. Ya. Mau yang green ada, mau yang high dividend ada, mau yang fokus isinya, saya kalau ngelihat ekonomi strengthening, ekonomi menguat, suku bunga turun, bank nih. Okay. Bank-bank yang bisa growth-nya paling kenceng. Kita punya isinya prime bank, reksadana indeks BNI AMS prime bank. Iya. Oke. Jadi itu bisa jadi pilihan ya. Mau fokus yang perbankan saja ada, mau nyari yang dapat dividen ada, mau yang ada unsur sosialnya ada. Indeks Srikahati dari BNI Asset. Kayaknya yang menyambung ke pertanyaan berikutnya, berarti kayaknya untuk yang high risk kayak indeks itu cocok buat yang high profile risk ya kayaknya. Iya, karena kan yang namanya pasar saham pasti punya volatilitas yang cukup tinggi. Misalnya sekarang kalau dilihat orang nggak nyangka 2 bulan yang lalu sampai dengan Juni itu indeks itu koreksi ke 6.700 level terendah tahun ini. Udah 3 bulan berturut-turut tuh. April, Mei, Juni koreksi sampai 6.700. Pada waktu itu kita melihat ini 3 bulan sudah koreksi, waktunya beli, akumulasi. Dan benar ternyata Juli Agustus naik dari 6.700 ke 7.500. Nah, ini yang namanya volatilitas. Ya, sempat masuk, Mbak? Pribadi? Sempat. Ya? Sempat. Karena ngelihat 6.700 sangat rendah gitu. Iya. Nah, kalau kita sekarang udah 7.500, kita melihat ini apa sudah kemahalan ya indeksnya. Iya. Kita lagi lihat kita punya profile investment itu berapa lama. Iya. Kalau kita usianya masih muda, ya kan, saya merasa masih muda, ya kan. Kita masih punya investment horizon itu 10-15 tahun atau cuma 3 tahun, 5 tahun juga cukup, ya kan. Kita masih melihat ekonomi Indonesia akan terus bertumbuh. Betul. Ya kan, earning growth dari emiten juga tumbuh gitu. Betul. Sehingga untuk yang namanya collection di saham-saham yang fundamental baik itu masih oke gitu. Ditambah dari sisi valuasi reksadana indeks kita itu masih atraktif ya. Ya, IHSG itu sekarang kan kisarannya 13,8 sampai 14 kali price to earning. PE. Tapi kalau reksadana indeks kita isinya ini kan barang-barang bagus, big cap ya. Fundamentalnya bagus, itu valuasinya masih di bawah itu, masih 11 sampai 12 kali. Iya, gitu. Jadi istilahnya kita melihat masih ada potensi kenaikan. Kalau orang merasa indeksnya tinggi gitu, enggak. Kita ngelihat masih ada potensi kenaikan. Tapi ingat lagi, selalu masih ada risiko volatilitas. Betul. Nah, kalau kita mau mencoba market timing ya, Mas Anggi, itu susah banget. Karena bagaimana kita bisa berekspektasi, tapi yang hanya bisa tahu pergerakan harga saham kan yang atas ya. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah rutin melakukan investasi itu berkala. Misalnya kita punya gaji, disisihin tiap bulan. Cost averaging, Mbak ya. Iya, disisihkan tiap bulan, gajian jangan langsung belanja. Jangan dialokasikan gajian berapa ini buat investasi segini. Sehingga pengeluaran bisa kita tahan. Nah, dengan melakukan investment secara berkala itu bisa membantu kita untuk mendapatkan atau mencapai tujuan investasi kita tanpa kita terganggu untuk melihat pergerakan pasar. Gitu. Tapi nanti misalnya kalau ternyata ada sebuah koreksi, ya kan, karena kita tidak tahu risiko global baik dari election US dan lain-lain. Ada koreksi, kita bisa menggunakan dana idle kita untuk masuk lebih besar gitu. Mumpung lagi koreksi. Iya, kalau lagi koreksi kita bom. Bukan malah tarik semuanya. Kita bom.
gitu. Apalagi kalau ekonomi Indonesia aman, masih aman. Tapi kalau untuk kondisi sehari-hari kita punya fokus pekerjaan. Gak mungkin kita mantengin market terus. Gak mungkin. Nah, yang paling pas adalah investasi rutin. Berusaha mendisiplinkan keuangan rumah tangga dengan langsung mengalokasikan untuk nabung atau invest sebelum kita pergi ke kafe, pergi ke mall, ya kan? Sisihkan dulu, baru bukan sisakan. Iya, gitu ya. betul Sisihkan sekali. Dulu, bukan sisakan. Iya. Lengkap nih Mbak, kayaknya Mbak paket komplit lah. Berarti Mbak sendiri ini mungkin pertanyaan terakhir dari sisi Mbak itu ada langkah khusus buat menyikapi era APBN 2025 Mbak. Kayak tadi udah di-spill dikit Mbak, kayaknya ambil saham-saham mungkin atau kalau saya sih reksadana, menjadi lebih positif ya ngeliatin tone arah kebijakan pemerintah itu menjadi lebih positif ya, gitu, sehingga semakin percaya juga dengan ekonomi Indonesia dan kalau memang benar bisa diimplementasikan ya keep invest ya, kalau saya ya sayang gitu, sayang aja kalau kita tidak bisa menikmati hasil daripada uang kita taruh di tabungan, ya kan, kita coba sebar, lakukan diversifikasi, ada yang ditaruh di obligasi. Dan ada yang ditaruh di saham. Melalui reksadana di BNI Aset tentunya, biar kita nggak kebeban, kita bisa terus fokus pekerjaan kita gitu. Betul. Kan kalau reksadana kan seolah-olah kayak disupirin Mbak ya. Iya, kita sudah ada profesional yang daily tuh mengamati market gitu. Kayak seperti saya kan lebih suka disupirin, jadi biarlah teman-teman fund manager yang ngelola. Iya, gitu ya. Istilahnya kalau ada drivernya enak, tinggal tidur manis, duduk manis sampai tujuan, sampai pada tujuan investasinya nanti. Tergantung tujuannya apa. Misalnya tujuannya ngamanin lifestyle ketika pensiun, atau buat biaya sekolah anak ke luar negeri, atau buat biaya umroh atau haji. Nah, atau buat nyiapin DP buat beli rumah yang lebih besar, gitu, macam-macam. Oke Mbak, kita nggak berasa udah di penghujung nih Mbak. Sekarang closing statement aja Mbak, untuk great people di luar sana, bagaimana cara menyikapi era APBN 2025 atau mungkin ajakan buat tetap keep invest Mbak. Oke, keep optimis and do smart investing. Sesuaikan dengan kebutuhan investasi, profil risiko, perhatiin jangka waktu investasi, dan terus lakukan diversifikasi investasi pada kelas-kelas aset yang bisa membantu mencapai tujuan investasi jangka panjang. Singkat, jelas, padat ya. Tujuannya ada, rutinnya ada, dan intinya pokoknya keep investing. Thank you banget Mbak Wanti untuk waktunya hari ini. Semoga bermanfaat buat great people semua dimanapun berada Mbak Wanti. Iya, terima kasih. Oke, great people, saatnya kita tutup podcast kita kali ini. Jangan lupa ya untuk follow Instagramnya BNI Asset Management. Simak episode selengkapnya hari ini dan juga episode yang lainnya ada di Spotify BNI Asset Management dan juga di YouTube BNI Asset Management. Oke Mbak Wanti, kita closing bareng-bareng dengan slogannya BNI Asset Management Mbak. Better future, invest now. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye.